Diperkenankanlah pada saat ini kami berhimpun bersama segenap umat Konghucu dari berbagai wilayah bersatu padu dalam acara Diklat Agama Konghucu yang kelima yang diselenggarakan oleh Majelis Tinggi Agama Konghucu Provinsi Jawa Barat. Wang Tien Sangti, kami yakin dan percaya segala sesuatu yang mulia itu dapat tumbuh berkembang di dalam kehidupan kami. Berkembanglah kebajikan, semarak di dalam kehidupan kami, dalam menunaikan tugas suci kami sebagai seorang umat manusia di atas muka bumi ini. Pada saat ini tanggal 26 sampai dengan tanggal 28 November 2021, kami adakan Diklat Agama Konghucu. Semoga semua di dalam rahmat dan berkah karunia-Mu, sehingga dapatlah kesehatan jasmani rohani serta perlindungan-Mu. Di dalam kami mengadakan Diklat Agama Konghucu, dapatlah berjalan dengan lancar, sukses dari awal hingga akhir acara. Wang Tien Sangti, segala firman-Mu yang telah berkembang di dalam kehidupan kami, menjadikanlah kami manusia-manusia yang senantiasa hidup di dalam jalan suci, selaras dengan apa yang diajarkan Nabi Kungce, penuntun dalam kehidupan rohani kami. Yen Sangti Kiang Puyomen. Semoga acara ini dapat memberikan hikmah bagi kami semua umat Konghucu, agar senantiasa membina diri, menjunjung tinggi kebenaran, selaras dengan kebajikan yang telah Tien firmankan di dalam kehidupan kami. Kami yakini segala yang mulia itu dapat menjadikan pemberian kehidupan selamat di dalam kehidupan kami sebagai manusia. Karena dengan kebajikan yang tumbuh berkembang itu, senantiasa memberikan berkah di dalam kehidupan kami. Kami yakin di dalam kehidupan ini, Yen senantiasa menilik, membimbing, dan penyerta di dalam kehidupan. Maha besar Tien Kalik semesta alam, Tien senantiasa melindungi kebajikan. Wang I Sangti, Wei Tien Yude. San Cai. Itu kemudian pada Ketua Umum Matakin, kami persilakan serta dengan Pak Kapus. Selamat datang di Tomo Mimi di acara Diklat Agama Konghucu yang kelima yang akan berlangsung tanggal 26 sampai 28 November 2021. Baik, peserta masih tetap dalam kondisi berdiri, posisi berdiri, karena kita akan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Mari kita dengarkan laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Wonse Wichandra. Selamat pagi. Salam kebajikan. Wede Tungtien. Para yang saya hormati pada Kapus, Bapak Kapus, Bapak Ketua Umum Matakin, Bapak Sese Budi Estanubowo, dan para peserta diklat pada kesempatan pagi ini. Kita sama-sama berhimpun di tempat ini untuk melaksanakan diklat agama Konghucu yang pada tahun ini memasuki tahun yang kelima. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berusaha untuk mengikuti kegiatan DAK kelima ini. Walaupun mungkin bagi kita sekalian acaranya sangat singkat, ya, diadakan dengan waktu pendaftaran dari awal sampai akhir, kami memberi kesempatan hanya waktu dalam 1 bulan. Sebuah kerjasama yang baik dari para totin sekalian yang akan melaksanakan DAK ini. Semoga DAK yang kita laksanakan pada hari ini sampai 3 hari ke depan bisa memberikan satu bimbingan pencerahan rohani untuk kita sekalian. Mudah-mudahan apa yang nanti kami sajikan bisa bermanfaat bukan hanya dari diri kita sendiri, tapi dapat kita kembangkan di tempat kita masing-masing setelah kita melaksanakan ini. Tocin sekalian, jangan takut. DAK ini bukan menjadikan Tocin menjadi seorang rohaniwan, tapi akan menjadi pelayan untuk pendamping rohaniwan-rohaniwan senior, sehingga apa yang didapatkan hari ini dapat diaplikasikan untuk membantu pelayanan umat. Syukur-syukur apa yang didapatkan ini nanti totin sekalian bisa menjadi seorang rohaniwan. Genta-genta suci untuk mengembangkan kebajikan. Semoga apa yang dilaksanakan ini benar-benar kita serap dengan sebaik-baiknya, sehingga bolehlah memberikan manfaat bagi kita maupun saudara-saudara kita di tempat para tocin bernaung di dalam makin masing-masing. Kami mohon maaf apabila di dalam pelayanan ini banyak kekurangan-kekurangan kami. Ya, semuanya ini tidak lain karena ketidaksempurnaan kita sekalian sebagai panitia. Tapi mudah-mudahan bisa diterima, dimaklumi dengan waktu yang singkat ini. Kami sudah berusaha dengan sekuat tenaga untuk bekerja sama. Dan tahun ini para totin sekalian, DAK 5 menjadi skala nasional. Ya, bersyukur Matakin sudah bisa memberikan kesempatan bagi kami untuk mencoba secara nasional daripada kegiatan ini. Semoga mereka-mereka yang melaksanakan online dapat sama seperti kita melayani umat di mana saja berada. Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya dan terima kembali salam siman. Wede Tungtian. Sanjay. Terima kasih kepada Pak Wi. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Mafrok Jawa Barat yang akan diwakili oleh Bapak Wonse Yudi Brata. Selamat pagi. Hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wei tak Tongtien. Yang saya hormati Ketua Dewan Rohaniwan Matakin Pusat Bapak Sese Budi Santoso Tanwibowo. Yang saya hormati Kapus Bindik kita, ya, yang membanggakan Bapak Dr. Nifasri MPD, dan pada seluruh peserta segenap rohaniwan para tocin sekalian yang terkasih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya pada pagi hari ini kita bisa memulai acara Diklat Agama Konghucu yang kelima untuk Provinsi Jawa Barat yang berlaku secara nasional. Dan sebelumnya saya juga di sini mohon maaf karena seharusnya yang memberikan sambutan adalah Ketua Matakin Provinsi Jawa Barat atau wakilnya. Berhubung Ketua Matakin sedang sakit, jadi tidak bisa hadir di sini. Jadi saya selaku Ketua Bidang Pendidikan mewakili beliau
untuk memberikan sambutan. Bapak Ibu Tojin sekalian yang terkasih, acara DAK 5 ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kemampuan kita, rohaniwan, umat, dan seluruh jajaran di Matakin atau makin-makin di setiap daerah untuk mengembangkan pengetahuan dan keilmuan keagamaan kita di dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Acara DAK 5 ini senantiasa dapat membuat kita semua bisa menjadi seorang calon-calon cince di dalam kehidupan kita sehari-hari, sebagaimana yang diinginkan oleh Nabi kita, itu Nabi Kunci. Semoga dengan adanya DAK ini dapatlah menambah pengetahuan kita untuk dapat kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. DAK kita saat ini mengambil tema, bila orang lain dapat melakukan 1 kali, maka diri sendiri harus berani melakukan 100 kali. Artinya, kita sebagai seorang cince harus mampu berbuat yang terbaik di dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan diri pribadi, keluarga, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka sebagai umat Konghucu yang baik, sekarang sedang digembur-gemburkan tentang moderasi beragama. Kiranya ini semua dapat menjadikan kita sebagai warga bangsa yang bisa bertoleransi antar umat beragama, sehingga pesan-pesan moderasi dapat kita jalankan sehingga tercipta kerukunan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Senantiasa acara ini berjalan lancar sehingga bisa menghasilkan seorang calon-calon cince di dalam agama Konghucu, khususnya di Matakin Jawa Barat dan umumnya untuk kita di seluruh Indonesia. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, hanya oleh kebajikan Tuhan berkenan. Wei Te Thong Tien Sanca. Sambutan Ketua Umum Dewan Rohaniwan, Pimpinan Pusat Matakin yang akan disampaikan oleh Sese Insinyur Budi S. Tanuwibowo MM. Pada Sese kami persilakan. Yang sangat saya hormati Pak Nifasri, Kapus Bindik kita yang baru, yang meskipun belum secara resmi melakukan serah terima, tapi sudah mau menyempatkan diri ke sebuah tempat yang jauh dari Jakarta dan harus berkelak-kelok. Jalannya berkelak-kelok, banyak ketemu truk, harus berhenti, tapi rupanya karena beliau sudah pengalaman di Kelak 9, di daerah beliau dari Sumatera Barat, jadi tidak masalah. Terima kasih Pak. Para Tojin kita yang juga ada di Kapus Bindik, ada Sugiandi CS, terima kasih juga telah mengantar Pak Kapus sampai sini. Segenap pimpinan Matakin Jabar dan para peserta yang online maupun yang hadir di sini, selamat pagi. Wei Te Thong Tien Sanca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebangsaan Indonesia dan salam sehat untuk kita semua. Ini adalah DAK kelima yang diadakan oleh Matakin Jawa Barat, yang kali ini juga disambungkan secara online ke seluruh Indonesia. Kalau saya tidak salah baca, seluruh pesertanya baik yang langsung maupun yang online lebih kurang mendekati atau lebih dari 100 orang. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan kita mendapat amunisi baru. Karena perkembangan agama Konghucu saat ini di luar Jawa itu demikian pesat, namun tidak diimbangi oleh orang-orang yang paham melakukan pelayanan. Baik pelayanan pernikahan, pelayanan kelahiran, sampai pelayanan kematian. Jadi memang DAK kali ini yang sudah dimulai berbeda dengan yang sudah dimulai sebelumnya, lebih difokuskan pada praktek-praktek. Sehingga para Tojin yang biasanya hanya mendengarkan uraian agama di kebaktian secara lisan, kali ini akan mendapatkan praktek.
seperti yang disabdakan oleh Nabi, belajar dan selalu dilatih. Maka kita akan mengingatnya sampai kapanpun. Apalagi kalau sampai dilakukan sampai 100 kali ya. Sebodoh-bodohnya orang, siapapun dia, kalau diulang dan diulang tentu akan baik. Namun saya hanya ingin berpesan satu hal saja. Sekiranya nanti sudah mendapat ajaran, dan kemudian ketika melayani menjumpai banyak perbedaan di lapangan, jangan serta-merta merasa paling benar. Ya, karena apa yang kita susun ini adalah kesepakatan, sementara di daerah lain kesepakatannya lain. Indonesia demikian luas, budayanya begitu beragam, tentu ada pernik-pernik aturan atau kebiasaan yang biasa dilakukan di sebuah daerah, dan kita tidak punya hak apapun untuk langsung menyalahkan. Tapi kita berdiskusi, lakukan apa yang sudah diajarkan, selebihnya boleh dilakukan sesuai dengan kebiasaan. Jangan sampai menimbulkan benturan ya. Karena yang paling pokok adalah intinya. Inti di dalam sembahyang adalah adanya ketulusan dan kepasrahan hati kepada Tuhan. Berikut-berikutnya sudah aturan yang dibuat oleh manusia yang harus bijak kita sikapi, jangan memaksakan. Dan juga jangan sombong, merasa diri paling pandai. Biasanya orang yang semakin dalam itu akan semakin merunduk. Tapi yang baru belajar biasanya merasa paling pintar. Nah ini jangan sampai. Karena kehadiran kita seperti yang disabdakan Nabi adalah agama yang menekankan harmonis. Jadi keharmonisan itu yang harus dijaga. Dan kita hanyalah melayani, bukan menentukan. Jadi sekali lagi, itu yang sangat saya harapkan. Saya tidak ingin berpanjang kata karena habis ini kan nanti ada sesi saya. Saya hanya ingin menyampaikan selamat berdakria, mudah-mudahan nanti malam tidak kedinginan ya, dan bisa menyerap semua yang didapat, bukan hanya dengan baik saja dengan baik, tapi juga bisa memberikan masukan. Karena setiap orang punya pemikiran dan pemikiran itu tidak boleh dimatikan, tapi justru harus diserap sehingga muncul sesuatu yang baru yang makin lama akan semakin baik. Sekali lagi, selamat, dan kepada Pak Nifasri, sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan tidak kapok Pak, kalau hadir di tempat-tempat undangan umat Konghucu, karena memang tempatnya, kalau bahasa daerah saya itu blusuk-blusuk Pak. Ya, seperti itu. Terima kasih dan Wei Tetung Tien Santai. Baik, terima kasih Aksu. Kembali kita akan lanjutkan ke sambutan berikutnya, dan kali ini sambutan dari Kapus Bimdik Konghucu sekaligus nanti akan pembukaan DAK 5 yang akan disampaikan oleh Dr. Haji Nifasri MPD. Kepada Bapak kami persilakan. Saya juga mulai tua kayaknya, nafas saya tidak ngos-ngosan kalau ditutup Pak Budi. Jadi mohon Bapak Ibu saya buka maskernya. Tapi saya kemarin habis di swab juga sih ya, kemarin ada kegiatan jadi negatif. Baik, yang terhormat Ketua Umum Matakin Dero, Ketua Matakin dan Dero Pak Budi Aksu Budi Tanibowo, yang saya hormati Kepala Kapus ya Pak Andi Pasir. Kemudian juga saya lihat ada Ketua Dewan Rohaniwan Agama Konghucu juga di sini. Ya, ada banyak juga para Wense, ya Wense itu Pak Guru Agama Konghucu. Jadi tingkatannya dari Jiaoseng atau Kaoseng, baru Wense, kemudian juga Haksu. Ini Haksu paling tinggi, imam besar berarti. Kemudian juga tidak lupa juga terima kasih kepada yang terhormat Ketua Panitia Pak Wicandra ya, Haksu Wense Wicandra. Lu mau Haksu aja mau naik Pak. Kemudian juga yang saya hormati para tajen sekalian, saya informasikan Pak bahwa di sini ini dari berbagai daerah. Tapi sebelum saya informasikan saya lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Weta Tungtien Sancai. Saya melihat dari berbagai daerah Pak, dari utusan-utusan daerah, jadi tingkatnya disebut tadi oleh panitia tingkat nasional,
dari ada yang tojin yaitu muslimin dan muslimat ya. Kemudian nanti mungkin kalau mereka berkenan di tasbih atau di Dilian kalau agama Konghucu menjadi rohaniawan tingkatnya Jaoseng. Yang di sini juga ada Jaoseng mungkin nanti menjadi Wonse gitu ya. Tapi tergantung apakah mereka berkenan, karena kalau udah disumpah, sumpahnya kemarin waktu saya disumpah jadi Wonse aja itu harus mensejahterakan masyarakat Konghucu dan dunia ya, dia berat tuh. Kemudian saya juga Pak di sini melihat bahwa ada PNS kita juga dari Bangka Belitung, penyuluh agama Konghucu Ibu Novitasari. Jadi ini yang baju merah Ibu Novi ya, tadi ngelihat saya. Nah ini Pak, ini PNS juga satu-satunya di Bangka Belitung. Kemudian juga banyak di sini juga rohaniawan agama Konghucu dari berbagai daerah, bukan hanya dari Jawa Barat. Jadi Jawa Barat ini Pak dibilang mungkin umat Konghucunya nggak terlalu banyak dibandingkan Bangka Belitung ataupun Kalimantan. Namun Jawa Barat ini yang saya tahu adalah secara kitab suci sesungguhnya udah katam nih Pak bacanya. Jadi udah lebih paham dibandingi di tempat lain yang memang umatnya lebih banyak, yaitu di Bangka Belitung maupun di Kalimantan. Jadi mereka sendiri aja tuh pada bawa kitab Pak. Itu kitab cetakan Kementerian Agama Pak. Yang kita cetak itu, nah itu seperti itu. Mereka udah habis tuh satu buku kitab susu udah dibaca semua Pak. Mungkin udah hafal. Apalagi ya informasinya. Dan ini DAK ini merupakan angka kredit Pak bagi mereka. Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Aksu Budi bahwa DAK ini adalah merupakan angka kredit yang mereka dapat nantinya setelah dijumlah dengan keaktifan mereka di dalam masyarakat. Misalnya mereka menjadi pengurus makin atau di pengurus FKW, itu adalah poin bagi mereka untuk menjadi rohaniawan. Karena itu yang dibutuhkan. Kalau dulu memang diangkat oleh umat, tapi kalau sekarang perlu diisi karena kebutuhan masa depan yang lebih baik lagi, maka sebagai rohaniawan harus diisi ilmunya, pikirannya harus diisi. Nah, dengan apa ya? Dengan DAK ini salah satunya. Sehingga dengan demikian jumlah angka kreditnya itu bisa memenuhi menjadi rohaniawan. Namun itu kalau mereka berkenan menjadi rohaniawan, tidak ada pemaksaan karena rohaniawan Konghucu itu nggak digaji. Jadi harus ikhlas beramal. Nah, itu. Makanya tadi saya bilang sumpahnya nanti berat. Nah, jadi kalau yang ingin menjadi rohaniawan benar-benar secara lahiriah dan batiniah harus siap. Itu aja yang saya sampaikan Pak tentang DAK ini. Nanti kita berjalan bisa mendapatkan informasi yang lain. Mungkin itu aja dari saya Pak. Waktu dan tempat saya persilakan. Selamat pagi semua. Tian, yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Bapak Ketua Matakin Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, Bapak Budi Tanwibowo, yang saya hormati kedua pendidik, Pak Wence Wichandra, yang saya hormati pula Matakin Jawa Barat yang diwakili oleh Ketua Bidang Pendidikan ya, tadi sudah menyampaikan sambutan. Yang saya hormati para pimpinan pengurus Matakin dari seluruh Indonesia yang mungkin sebagian ikut lewat Zoom ya, atau virtual lain. Bapak-bapak, ibu-ibu, para calon rohaniawan, mudah-mudahan semuanya nanti bisa menjadi rohaniawan ya, setelah mengikuti baik aktivitas dan pendidikan. Pertama-tama sebagai umat beragama tentu kita wajib bersyukur kepada Tuhan atas kesehatan yang diberikan kepada kita, sehingga kita sampai saat ini masih dalam keadaan sehat.
dan dapat hadir dalam pembukaan acara Diklat Agama Konghucu ya, atau DAK yang ke-5. Seharusnya yang ke-6 katanya. COVID ya, akhirnya yang ke-5. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan kita berada di sini dalam keadaan sehat dan selama di sini juga sehat. Ya. Kembali ke kampung masing-masing juga dalam keadaan sehat. Tentu kita harus mengikuti dan mematuhi protokol kesehatan. Gitu. Kecuali saya sekarang yang tidak pakai masker. Saya juga, Pak. Oh ya, ternyata ada pengikut saya juga. Ya, selanjutnya saya terima kasih Pak Ketua Umum dan panitia yang sudah mengundang kami untuk hadir di tempat ini. Kami merasa senang, merasa bangga bisa ketemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara semua. Walaupun secara resmi belum kami dudukin ya kepala pusat atau kursi kepala pusat bimbingan dan pendidikan Konghucu. Saya sebelumnya lama di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, kemudian di BPJPH, Badan Jaminan Produk Halal, kemudian tahun 2019 pindah ke PKUB, Pusat Kerukunan Umat Beragama. Karena sudah berhasil merukunkan umat beragama ya, selama kurang lebih 3 tahun, saya coba ya mengabdikan diri saya dalam tugas atau menyukseskan tugas-tugas terkait dengan bimbingan dan pendidikan agama Konghucu. Mudah-mudahan nanti selama saya di Pusat Bimbingan dan Pendidikan Konghucu, saya bisa melakukan hal-hal yang terbaik ya untuk Konghucu. Saya melihat walaupun saya belum duduk di bangku kepala pusat gitu ya, insya Allah rencananya nanti hari Senin ya. Tapi saya secara umum sudah mengetahui gambaran-gambaran. Ternyata memang pemerintah ya belum maksimal untuk memberikan yang terbaik untuk agama Konghucu gitu ya. Masih ada guru-guru katanya yang belum mendapatkan honor gitu ya. Belum ada rohaniawan, penasihat pernikahan yang belum mendapatkan honor. Tetapi saya dibisikin oleh kawan-kawan termasuk Pak Gandhi. Konghucu ini kaya-kaya Pak orangnya gitu ya. Walaupun tidak dibantu oleh pemerintah ya siap. Ini saja punya villa gitu ya. Ya kan? Luar biasa. Saya juga di Balikpapan, anggota FKUB-nya, itu juga punya hotel gitu ya. Bahkan punya apartemen juga di Jakarta. Gitu. Ya, Pak Akin ya. Saya malah mengusulkan dia menjadi bendahara umum asosiasi FKUB, Pak. Ya. Saya awalnya hanya ada 5, saya bilang kita kan sudah agama gitu kan. Kenapa Konghucu tidak masuk? Saya usulkan karena Konghucu ini kaya-kaya, saya bilang ya lebih tepat menjadi bendahara umum asosiasi FKUB seluruh Indonesia. Ya, termasuk juga di Semarang gitu ya. Semarang juga ada juga anggota FKUB dari Konghucu yang artinya dari sisi finansial memiliki kemampuan yang lebih gitu ya. Dan sebelum saya pindah ke Pusbimdik ini, saya sudah banyak kenal dengan kawan-kawan dari Konghucu. Seperti misalnya bulan yang lalu saya ketemu wali kota Medan. Di situ saya ketemu berkenalan dengan salah seorang anggota FKUB Konghucu namanya Muslim.
asal Sumatera Barat, satu daerah dengan saya. Jangan-jangan Anda belum kenal ya, Pak Muslim, dia Konghucu. Dia sangat kreatif, ya, inovatif, ya, punya gagasan-gagasan yang bagus. Bahkan saya juga ketemu di Manado, ya, waktu Pekan Kerukunan Internasional dan konferensi FKUB. Saya jalan tadi dapat informasi juga, kalau Bapak ke Madura, ada juga di situ yang Konghucu namanya Imam. Ya ada ya, nah, ada. Ya artinya antar Konghucu dengan Muslim tidak ada masalah gitu kan. Ya, kan? Makanya saya masuk ke Konghucu itu tidak satu pun yang protes, termasuk keluarga saya. Gitu. Ini berarti tanda-tanda indikator bahwa ya mudah-mudahan saya bisa mendharma baktikan diri saya untuk Konghucu. Ya. Terutama nanti dalam regulasi kita masih belum banyak gitu ya. Masih ada beberapa hal yang perlu kita perkuat. Katanya sebagian sudah selesai, sebagian masih dalam perjalanan ke menteri gitu kan. Bahkan pelajari nanti pusat ini bagaimana kalau kita upayakan tetap menjadi Dirjen di Mas Konghucu. Karena memang kita ya lainnya gitu ya. Kalau kita baca Undang-Undang Nomor 1 PNPS 65 gitu ya. Itu agama, pasal penjelasan itu agama ya yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Berarti ini setara gitu kan. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan agama-agama lain. Nah, dulu pernah juga dibentuk Dirjen. Bagaimana nanti Dirjennya? Padahal umat Konghucu kan yang pegawai negerinya kan belum banyak gitu kan. Sebenarnya untuk Dirjen itu tidak harus pegawai negeri gitu kan. Seperti Katolik itu bukan pegawai negeri gitu. Pimpinan yayasan gitu kan. Konghucu ini banyak yang hebat-hebat. Seperti Pak Budi, Pak Chandra. Banyak yang hebat-hebat muncul. Kalau nanti sudah menjadi Dirjen akan bermunculan itu Pak ya. Tokoh-tokoh Konghucu yang dari seluruh Indonesia gitu kan. Jadi ada upaya-upaya kita, mohon nanti saya akan pelajari nanti, tidak menjanjikan ya, tapi akan saya pelajari nanti, seperti juga masukan Pak Budi, Pak Ketua Umum, ya. Termasuk juga misalnya dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, ya kita juga harus melibatkan tokoh agama, khususnya yang tergabung dalam Matakin. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara ini nanti adalah sebagai mitra kami ya dalam ya, menjalankan tugas kemasyarakatan. Jadi kami pemerintah ya, pemerintah melalui Pusat Bimbingan dan Pendidikan Konghucu harus bisa menjadikan bapak-bapak dan ibu-ibu saudara-saudara ini menjadi mitra kerja gitu. Bapak Ibu nanti ke depan ini kan apakah nanti asisten rohaniawan atau menjadi rohaniawan gitu. Itu tugasnya kan sangat membantu pemerintah. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Rohaniawan di bidang pendidikan tadi. Anda ini kan mengikuti diklat menjadi rohaniawan untuk menjadi diri yang terbaik gitu kan. Baik untuk diri sendiri, untuk keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Apalagi kita dalam hidup di Indonesia yang majemuk, heterogen, yang beragam gitu ya. Tentu
kita harus saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agama, kemudian bekerja sama. Nah, dengan saling menghargai atau toleransi, kesetaraan dan kerjasama di masing-masing umat beragama, tentu nanti akan mewujudkan kerukunan. Kalau Indonesia rukun, Indonesia akan lebih maju. Kalau Indonesia maju, tentu saja masyarakatnya dari semua agama apapun akan sejahtera. Saya yakin saudara-saudara dan semua yang beragama Konghucu, saya melihat selama ini sangat baik. Tidak ada konflik-konflik yang dimunculkan kepada agama lain apalagi ke Islam. Itu tidak ada. Saya berasal dari Sumatera Barat, dari pelosok Sumatera Barat gitu ya. Di sana akur-akur saja gitu. Bahkan kata Pak Ketua tadi, barongsainya juara 1 dunia dari Sumatera Barat gitu. Itu kan luar biasa gitu. Jadi Anda jangan berkecil hati gitu ya. Jangan, sekarang tidak ada lagi minoritas mayoritas gitu. Siapa yang terbaik, tunjukkan bahwa kitalah yang terbaik. Apalagi tadi juga disampaikan, kita sudah punya program nasional, program prioritas nasional yaitu moderasi beragama. Kita harapkan nanti agama Konghucu ini menjadi contoh terbaik bagi agama-agama lain di Indonesia gitu ya. Bahwa kita lah yang pertama-tama melaksanakan moderasi beragama. Moderasi beragama itu ada 4 indikatornya gitu ya. Yang pertama komitmen kebangsaan. Kita melihat orang itu komitmen tidak dalam berbangsa dan bernegara. Ukuran komitmen kebangsaan itu adalah yang patuh dan tunduk kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan turunannya. Gitu. Kemudian juga dia Pancasilais, NKRI harga mati, kemudian Bhinneka Tunggal Ika. Komitmen kebangsaan. Kemudian siapapun pemerintah yang terpilih, gitu, sesuai dengan konstitusi, harus diikuti. Siapapun yang terpilih sesuai dengan konstitusi harus diikuti. Itulah komitmen kebangsaan. Yang kedua, indikator moderasi beragama itu adalah toleransi. Saling menghormati, saling menghargai. Dalam hidup kita di Indonesia ini beragam, majemuk. Dalam agama itu masalah pribadi gitu ya. Artinya akidah atau pemikiran keagamaan kita itu tidak bisa diganggu orang, dan kita juga tidak bisa mengganggu orang lain gitu. Kita tetap konsisten dalam agama dalam agama kita, tetapi dengan konsisten kita dalam beragama itu kita tidak menafikan atau tidak merendahkan agama lain gitu kan. Sama-sama berjalan. Tetapi dalam kaitan masyarakat kita juga tidak menghindar dari agama lain. Tidak melihat orang itu apa sukunya, apa agamanya gitu. Tapi kita bisa melakukan kerjasama. Kita menghargai kesetaraan. Yang Kristen hari Minggu ke gereja gitu kan. Yang Islam, yang Muslim hari Jumat ke masjid misalnya. Yang Hindu ke pura, Ucu ke kelenteng dan lain sebagainya. Itu kita harus menghargai itu. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kami berharap seperti juga pesan dari Pak Ketua tadi, silakan ikuti DAK ini dengan baik dan disiplin. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh para materi gitu dapat diserap dengan baik. Itu nanti meningkatkan kompetensi Anda di bidang khususnya di bidang strategi menyampaikan
ilmu-ilmu agama misalnya, ya. Kemudian bagaimana cara menyampaikan dengan baik supaya umatnya tertarik gitu kan. Bahkan yang mendengar agama apapun juga menjadi tertarik gitu kan. Sampaikan dengan baik gitu. Sebenarnya di setiap agama itu ajarannya baik sebenarnya gitu ya. Nah, gali ajaran agama yang baik, sampaikan dengan baik, dengan penyampaian dengan baik, orang itu menjadi baik gitu. Kalau orang itu menjadi baik, berarti tugas Anda tercapai. Tetapi kalau disampaikan orang itu tidak baik, bisa saja dua penyebabnya. Pertama, penyampaian kita kurang baik. Yang kedua, memang dasarnya tidak baik gitu kan. Itu juga tidak bisa dipaksa juga. Gitu. Tapi yang intinya itu, mudah-mudahan saudara-saudara semua yang mengikuti DAK ini sukses dalam mengikuti diklat ini dan selalu sehat ya dalam mengikuti ini. Mungkin itu saja dari kami, dan kami sebagai kepala pusat bimbingan dan pendidikan Konghucu juga nanti berharap masukan-masukan dari Anda. Silakan saja nanti ya. Kalau ada ide-ide cerdas ya, masukan-masukan tentang bimbingan dan pendidikan agama Konghucu, silakan sampaikan ke kami gitu ya. Baik secara langsung, lewat WA, lewat email, atau lewat Baginda Sugandi gitu ya. Ini guru besar saya nanti di Konghucu ini. Karena beliau yang sudah lama di sana gitu ya. Silakan nanti teman-teman tua juga sebagai penasihat kami nanti ya, yang mengarahkan kami. Tentu saja tugas-tugas kami nanti, kalau regulasi memang itu pemerintah gitu ya, tetapi regulasi ini juga disusun bersama. Tapi kalau masukan-masukan terkait dengan pendidikan, kemudian juga nanti terkait dengan agama gitu ya, bagaimana supaya kita bermitra dengan tokoh-tokoh agama, itu nanti saya mohon bimbingan, arahan dari tokoh-tokoh yang ada di Matakin, khususnya nanti Pak Ketua. Mungkin itu saja Ketua yang perlu kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Karena tadi diminta untuk dibuka. Oleh sebab itu, mohon izin Pak Ketua, acara ini secara resmi kami buka. Sebentar Pak. Kami ada ini perlengkapan dan sebagainya. Oh gitu. Ya begitu Pak. Nanti Pak. Ya Pak. Sampai semuanya pegang udah? Ketua panitia. Ketua panitia sudah pegang? Pakai aba-aba nanti. Ketua panitia imut. Tunggu aba-abanya. Baik. 1, 2, 3. Demikianlah pembukaan Diklat Agama Konghucu yang kelima yang berlangsung tanggal 26 sampai 28 November 2021. Terima kasih kepada Pak Tifasri. Terima kasih Waitek Tongtian. Senyuite Sancai. Sancai. Terima kasih juga Unsa. Ya baik. Sebelum turun Pak, ini ada simbolis buat para peserta ya baik. Simbolis untuk para peserta yang diwakili oleh Novita sama Pak Ciniko. Di bloknya ya.
Ya, ya duduk dulu Pak. Baik, sekali lagi terima kasih buat Pak Nifastri, kepada Bapak Nifastri dan Unse Sugiandi, dan juga terima kasih atas bantuan untuk membuka DAK 5 ini. Dan sebelum nanti Bapak dengan Aksu Unse meninggalkan ruangan, silakan sambil mencicipi konsumsi yang di depan dan juga sambil mendengarkan lagu yang akan dibawakan oleh salah satu MC yang cantik ini yang nanti bisa diikuti oleh para peserta. Nanti buat peserta yang bisa nyanyi silahkan mengikuti. Oke, yang bisa nyanyi ikut nyanyi ya. Oleh dunia ini, hati dan jiwa harus terjaga. Hadapi semua kenyataan ini, selalu ingat pada Tuhan. Dan bila hatimu mendua, niscaya kau akan celaka. Kini benahi diri, watak sejatimu, ingat akan sabda Nabi Kunce. Dekatkan diri pada Tuhan, cinta kasih untuk sesama, jauhkan diri dari dosa, selalu tekun dan berdoa. Buat peserta yang memiliki Mio merah dengan nomor plat 3819, kuncinya ada di Tocindiki. Nanti bisa menghubungi Tocindiki. Oleh dunia ini, hati dan jiwa harus terjaga. Hadapi semua kenyataan ini, selalu ingat pada Tuhan. Dan bila hatimu mendua, niscaya kau akan celaka. Kini benahi diri, watak sejatimu, ingat akan sabda Nabi Kunce. Dekatkan diri pada Tuhan, cinta kasih untuk sesama, jauhkan diri dari dosa, selalu tekun dan berdoa. Dekatkan diri pada Tuhan, cinta kasih untuk sesama, jauhkan diri dari dosa, selalu tekun dan berdoa. Terima kasih. Baik, sekali lagi terima kasih buat Ketua Umum Dewan Rohaniwan Matakin, kepada juga Kapus Bimdik Konghucu, lalu juga Ketua Panitia dan Unse Sugiandi atas sambutannya dan bantuannya. Dan kami persilakan Bapak bisa meninggalkan ruangan.
Diusir nih, diusir. Bapak, tapi sebelumnya Bapak nggak minum dulu. Bapak nggak minum dulu, Pak. Bapak nggak icip-icip. Enggak. Oh, baik. Oh iya, aduh. Sebentar Pak katanya, ini dari ketua panitia, ada dari panitia. Ada sesuatu. Taruh di mana? Iya Pak. Ditunggu Pak, Dirjen Konghucunya secepatnya Pak. Ya baik Pak. Oh, foto dulu. Foto bersama. Panitia. Oh iya boleh. Foto bersama dulu. Boleh. Dari sini. Naik lagi Pak, berarti Pak. Tapi nanti itunya nggak kelihatan Pak. Haksu. Kali mungkin lewat sini dulu, nanti baru dari atas ya Haksu. Boleh Kak? Boleh. Oke, panitia. Kalau foto boleh kali ya, maskernya dibuka. Iya. Boleh nggak? Ke atas. Oh, oke. Serta offline. Foto bersama boleh buka masker kali ya Pak, biar kelihatan wajahnya. Sana Pak, sana. Masker. Oh Bobby. Ada yang di belakang kali ya? Yang kebagian di belakang. Berdiri. Nah. Kok Bobby? Maskernya dibuka Pak, biar kelihatan gantengnya Pak. Kok Bobby, maskernya dibuka sebentar ya Kok Bobby. Konghucu. Oke. Nah, sekarang backgroundnya minta tolong ya ke semua peserta. Berarti pesertanya berdiri semua. Ya betul. Berdiri. Kelihatan. Kok Bobby mau kemana? Foto dulu lagi. Itu kan sama backgroundnya peserta. Kok Bobby di tempat. Tukang fotonya maju ke depan. Tukang fotonya mana? Diki. Dari sana, Dik. Udah pede aja ya. Pak, maskernya boleh buka lagi, Pak. Iya kelihatan nggak? Kelihatan ke peserta di. Awas dulu tapi ya. Awas sih. Ke pesertanya kelihatan semua. Buat kalender tahun 2023. Soalnya kalau 2022 udah lewat. Konghucu, yeay! Konghucu, yeay! Oke, terima kasih. Peserta boleh duduk kembali. Ini maskernya. Pak, Pak ada ini dari ketua panitia. Kamera. Udah. Siap. Bensa kelihatan nggak? Ya, napas. Udah. Bapak Ibu, kita sudah akan memasuki DAK, tapi untuk ya menyamankan badan kita, pikiran kita nyanyi dulu ya. Sambil dibagi prioritas ya. Jangan ada yang isi dulu, ya, tidak
boleh ada yang diisi. Nanti ada apa-apa. Karena kita sama dengan yang online. Suara besar, suci nyaring bergema, menyentuh aku di sanubari insan konfusiani. Bersihkan diri, sucikan hati, terima firman Tuhan. Nabi puja, biarlah suara tak selalu tetap di setiap langkahku. Ajaranmu sungguh mulia, yang selalu hidup di sepanjang masa. Suara besar, suci nyaring bergema, menyentuh aku di sanubari insan konfusiani. Bersihkan diri, sucikan hati, firman Tuhan. Nabi puja, dialah suara tak selalu serta di setiap langkahku. Ajaranmu sungguh mulia, dan selalu hidup di sepanjang masa. Dan selalu hidup di sepanjang masa. Ya, para peserta DAK 5, waktu yang diberikan itu 25 menit. Kita akan bareng dengan yang online. Gimana? Bagian bareng? Siap. Ya, kami persilakan. Kita mulai jam 10.15 dan nanti berakhir pada jam 10.40. Kami silakan untuk dimulai. Nama dan makin tercantum. Untuk peserta online, soalnya sudah saya kirim di grup WhatsApp maupun di chat di Zoom-nya ya. Bisa dikerjakan soal pretestnya. Sampai jam berapa Pak Wichandra? 10.40. Oke. Waktu Indonesia mengerjakan 10.40 ya. WIB. Oke. Ya, boleh. Mohon diberi tanda silang, bukan satu garis ya. Jadi tanda huruf X silangnya. Para peserta online yang belum on cam harap on cam ya. Ini karena kelihatan nih. Yang masih belum on cam sama peserta offline ini. Sekali lagi peserta online harap nyalain kamera ya yang belum. Ini kelihatan nih belum on cam. Nggak boleh nyontek juga ya.